Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Andreas Rangga dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pemaparan materi mengenai dasar daripada pembangunan ekonomi. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, jadi pertama-tama apa itu pembangunan ekonomi? Seperti yang kita tahu bahwa pembangunan ekonomi seringkali digunakan dalam kosakata yang ada di pembelajaran ekonomi kita. Tapi kita perlu mengetahui pembangunan ekonomi itu apa sih? Jadi secara singkat, pembangunan ekonomi merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan negara melalui perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu apa sih bedanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Karena kedua hal ini sering ya kita temui daripada bacaan-bacaan kita sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan membahas beberapa aspek yang akan menjadi titik pembeda daripada kedua istilah tersebut. Yang pertama daripada fokusnya, dari sifat, dampak, serta contohnya. Oke, kita masuk ke dalam fokusnya terlebih dahulu. Untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu berfokus pada kenaikan output atau PDB-nya. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih berfokus pada perubahan kualitas hidup dan struktur ekonomi dalam suatu negara. Oke, untuk dari sifatnya sendiri, pertumbuhan ekonomi dia bersifat angka atau kuantitatif. Sedangkan kalau maksud saya pembangunan ekonomi dia bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jadi dia tidak hanya berfokus pada jumlahnya, namun juga fokus pada kualitas daripada pembangunan itu tersebut. Pembangunan itu sendiri maksud saya. Selanjutnya ada daripada dampaknya. Untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa timpang ataupun tidak merata ya. Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang tujuannya itu adalah menciptakan keadilan dan pemerataan. Lalu untuk contohnya sendiri di sini ada PDB yang naik 5%, yaitu dari pertumbuhan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi sendiri seperti pendidikan yang membaik dari kemiskinan menurun. Namun kita akan membahas lebih spesifik pada contoh yang selanjutnya yang telah terjadi di Indonesia. Oke, jadi apa aja sih contoh pembangunan ekonomi di Indonesia? Di sini ada tiga contoh penerapan pembangunan ekonomi di Indonesia yang menurut saya cukup menarik dan paling berkesan menurut saya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi pusat pemerintahan baru yang telah eh, dipindahkan di Kalimantan dibangun untuk mengurangi beban daripada Jakarta untuk mendorong pemerataan pembangunan yang terlalu padat di luar Jawa. Jadi banyak dari orang Indonesia yang pindah ya, bermigrasi dari kota-kota kecil dan pindah untuk mencari pekerjaan di pusat kota yang utamanya di Jakarta. Sehingga hal tersebut membuat adanya kepenuhan penduduk yang membuat pemerataan tidak berjalan secara bagus ya. Sehingga menurut saya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini adalah salah satu usaha yang tepat bagi pemerintah untuk mengurangi dampak daripada penuhan penduduk tersebut sehingga pemerataan pembangunan ekonomi dari sektor ekonomi sendiri bisa diratakan dengan pembangunan ibu kota baru ini karena di beberapa negara pun sistem ini juga mulai diterapkan ya untuk menunjang pemerataan ekonomi di suatu negara. Oke, selanjutnya ada program Kartu Prakerja. Jadi apa sih fungsinya program Kartu Prakerja? Jadi fungsinya adalah melatih masyarakat agar memiliki keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan di dunia kerja. Ini mendukung pembangunan SDM itu sendiri. Oke, jadi banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan karena kurangnya skill ataupun keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggur karena mereka kurang memiliki skill untuk menunjang kebutuhan perusahaan. Banyak dari negara-negara lain yang masih kategori Asia, yaitu contohnya Vietnam, memiliki SDM dan keterampilan daripada masyarakatnya sendiri itu lebih
bagus ya dibandingkan Indonesia. Itulah sebabnya mengapa banyak perusahaan dari luar negeri, contohnya Nvidia, yang melakukan investasi pembangunan pabrik di sana untuk berinvestasi di sana karena memang SDM-nya sudah bagus dan menurut saya itu cukup penting ya untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar banyak perusahaan dari luar yang ingin berinvestasi dan akhirnya bisa mendapatkan pemerataan pekerjaan sehingga lapangan kerja lebih luas dan perusahaan pun juga penuhi kebutuhan daripada apa yang dibutuhkan untuk perusahaannya. Lalu selanjutnya adalah tol Trans Jawa. Kenapa tol Trans Jawa? Jadi tol Trans Jawa ini cukup penting ya karena dia termasuk dalam sektor pembangunan ekonomi dalam bidang distribusi atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi tujuannya yaitu menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa, untuk sekarang masih di Pulau Jawa, dan mempercepat distribusi barang dan jasa serta membuka peluang ekonomi baru di daerah. Oke, jadi eh, pembangunan ekonomi yang ketiga ini, tol Trans Jawa, menurut saya tidak kalah penting ya dengan yang lain karena dengan adanya pembangunan tol ini, saya rasa mungkin jika teman-teman pernah berjualan online, itu pasti merasakan ya bahwa sekarang itu konsumen lebih marak untuk membeli barang-barang dari online dan jika kita membeli barang dari online, mau itu antar pulau atau antar kota, tol Trans Jawa ini sangat diperlukan ya untuk pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Karena dulu sebelum adanya tol ini, pastinya membeli barang dari tempat lain untuk diantarkan ke tempat kita, biayanya pasti akan sangat mahal. Namun sekarang dipermudah dengan pembangunan tol Trans Jawa ini. Itulah mengapa pembangunan ekonomi dalam bidang distribusi ini menurut saya cukup penting ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada dampak dampak daripada pembangunan ekonomi ini sendiri. Oke, tadi kita telah melihat ya banyak dampak-dampak yang cukup baik menurut saya daripada pembangunan ekonomi ini. Tapi tentu saja dalam suatu perkembangan dunia ada yang namanya dampak positif dan negatif. Kita langsung ke dampak positifnya dulu saja. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tentunya dengan pembangunan dan pemerataan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat itu sendiri. Lalu membuka banyak lapangan pekerjaan, lalu mempercepat pertumbuhan infrastruktur di berbagai wilayah. Ini sudah jelas ya, karena dengan adanya pembangunan ekonomi di suatu negara, maka pertumbuhan infrastruktur di cakupan berbagai wilayah akan difokuskan untuk segera dibangun dengan rata di seluruh daerah. Oke semuanya, jadi langsung saja ya kita masuk ke dampak negatifnya dari dampak pembangunan ekonomi ini sendiri. Yang pertama bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, contohnya deforestasi. Lalu ada ketimpangan pembangunan antara daerah yang bisa terjadi. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi ini, pastinya ketimpangan pembangunan dari suatu daerah perlu diakomodir ya, sehingga eh, ada yang namanya prioritas utama daripada pembangunan. Contohnya dari Jakarta ke Kalimantan. Mungkin setelah Kalimantan nanti ada daerah-daerah lain yang akan dibangun dengan lebih baik ya, agar pemerataan dari suatu negara dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah modernisasi yang cepat bisa menggeser daripada budaya lokal. Hal ini sudah banyak terjadi ya, bukan dari segi pembangunan ekonomi saja, namun dari perkembangan media sosial sekarang pun eh, modernisasi dapat menggeser banyak budaya-budaya lokal yang ada di suatu daerah. Sehingga seperti itulah dampak positif dan negatif yang ada dalam pembangunan ekonomi di Indonesia maupun di wilayah lain.
Lalu kesimpulan daripada pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana pembangunan ekonomi itu bisa menjadi sangat penting di suatu negara karena tanpa adanya pembangunan ekonomi, pemerataan ekonomi dalam suatu wilayah tidak akan tercipta dan tentu saja pembangunan ekonomi ini penting juga ya diterapkan oleh negara-negara khususnya negara berkembang agar kualitas sumber daya manusia pada setiap daerah dan di setiap wilayah dapat merasakan pendidikan yang pantas juga dan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak juga, tidak hanya di Jakarta saja. Oke, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat. Sekian, terima kasih.